Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi awarding untuk kategori Best Performing Agent and Best Performing Agency City Level. Kategori ini dipersembahkan sebagai apresiasi tertinggi kepada agent dan juga kantor agent terbaik dari yang terbaik di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2024 ini. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan meraih gelar tersebut. Kita akan mulai dari Best Performing Agent City Level Kota Bekasi. Kategori Best Performing Agent City Level Kota Bekasi. Nominasinya adalah Darto, Matrix Propertindo, Harry Tan, Ray White Sumarekon Bekasi, JJ Lingerie, Magic Property, Natalia, Asia One Harapan Indah. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Kota Bekasi adalah Harry Tan, Ray White Sumarekon Bekasi. Congratulations, kami mengundang tentunya Best Performing Agent City Level Bekasi untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami mengundang Bapak Faisal Abdullah, Senior Vice President Listing Business Rumah 123 untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Best Performing Agent City Level Kota Bekasi, Bapak Harry Tan dari Ray White Sumarekon Bekasi. Congratulations, kami persilakan untuk berfoto bersama. 3, 2, 1. Selamat kepada pemenang, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Dan tentunya untuk Pak Faisal, mohon tetap bersama kami. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan pemenang berikutnya untuk Best Performing Agent City Level Kota Bogor. Kategori Best Performing Agent City Level Kota Bogor. Nominasinya adalah Susi Oktavia, Mitra Properti Sentul, Datu Meirina, Datu Meirina Properti. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Kota Bogor adalah Susi Oktavia, Mitra Properti Sentul. Congratulations untuk Ibu Susi Oktavia, Mitra Properti Sentul. Kami mengundang Ibu Susi untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Tentunya sebagai Best Performing Agent City Level Kota Bogor. Kembali tentunya penghargaan ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Listing Business Rumah 123. Silakan Pak Faisal, inilah dia pemenang kita untuk Best Performing Agent City Level Bogor, Ibu Susi Oktavia dari Mitra Properti Sentul. Congratulations, kami persilahkan untuk berfoto bersama dan kembali Ibu Susi, terima kasih. Pak Faisal, mohon tetap bersama kami. Kita akan menyaksikan bersama-sama, inilah dia Best Performing Agent City Level Kota Depok. Kategori Best Performing Agent City Level Kota Depok. Nominasinya adalah Yani Era Fiesta Pamulang, Rini Widyastuti, Ray White Cinere, Udin Kido, Kinar Property. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Kota Depok adalah
Rini Widyastuti, Selamat Rewight Cinere. kepada Rini Widyastuti dari Rewight Cinere. Kami mengundang Ibu Rini Widyastuti dari Rewight Cinere untuk menerima penghargaan Best Performing Agent City Level Kota Depok. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Rini Widyastuti dan kembali kami persilahkan kepada Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Listing Bisnis Rumah 123 untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Ibu Rini Widyastuti Rewight Cinere sebagai Best Performing Agent City Level Depok. Terima kasih dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Faisal. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemenang Best Performing Agent City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kategori Best Performing Agent City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Nominasinya adalah Johan Paiman, United Property, Melda Dahmin, Eagle Tree Victory 8, Stephen, Gading Pro Alam Sutra, Devi Wibifono, Xavier Marks Duta Media, Meriska Putri, Melody Property. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan adalah Meriska Putri, Melody Property. Congratulations tentunya untuk pemenang dari Best Performing Agent City Level Tangerang dan Tangerang Selatan, Meriska Putri. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami turut mengundang kehadiran Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk dapat menyerahkan penghargaan. Ya, selamat kepada Meriska Putri dari Melody Property sebagai Best Performing Agent City Level Tangerang dan Tangerang Selatan. Piala ini akan diberikan oleh Bapak Barat Buksani. Congratulations Pak Barat, mohon tetap berkenan di atas panggung karena berikutnya akan sama-sama kita saksikan. Inilah dia Best Performing Agent City Level Kota Jakarta Selatan. Kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Selatan. Nominasinya adalah Salsa Manganti Property, Narain Barwani, Rewight Graha Pondok Indah, Rahman, The Homes Tebet, Stella Sari Dewi, Rewight Brawijaya, Eko Adiamsyah, Kemang 1 Property, House Demand. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Selatan adalah Rahman, The Homes Tebet. Congratulations, selamat kepada Rahman dari The Homes Tebet. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan sebagai Best Performing Agent City Level Jakarta Selatan. Kembali tentunya kami mohon berkenan Bapak Barat Buksani untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best Performing Agent City Level Jakarta Selatan.
Kami silakan dan tentunya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Rahman dari The Homes Tebet. Terima kasih. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Dan tentunya kepada Pak Barat mohon berkenan berada di atas panggung. Karena berikutnya kita akan bersama-sama saksikan, inilah dia pemenang Best Performing Agent City Level Kota Jakarta Utara. Kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Utara, nominasinya adalah Richard Infinite Estate, Ting Ting Era Gading, Tio Alvino Mandala Properti Suntar, Linda Wong MR Realty BGM Pantai Indah Kapuk, Apau Gading Pro Suntar, Herianto Kwok King Property. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Utara adalah Richard Infinite Estate. Congratulations untuk Richard dari Infinite Estate. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya inilah dia Bapak dan Ibu sekalian Best Performing Agent City Level Jakarta Utara, Richard dari Infinite Estate. Dan tentunya kami persilahkan kembali Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan kepada Best Performing Agent City Level Jakarta Utara. Selamat dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Pak Barat, terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya mari kita saksikan, inilah dia pemenang Best Performing Agent City Level Kota Jakarta Pusat. Kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Pusat, nominasinya adalah Peter Lim Strategic Property, Luis Santoso Era Prestige, Helen Tritu Property, Tini Silalahi Daun Property, Ori New House. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Pusat adalah Luis Santoso Era Prestige. Selamat kepada Bapak Luis Santoso dari Era Prestige. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami turut mengundang kehadiran Bapak Eki Yusuf Aditya selaku General Manager Agent Bisnis Rumah 123 untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best Performing Agent City Level Jakarta Pusat, Bapak Luis Santoso dari Era Prestige. Congratulations to Bapak Luis Santoso. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya dan Pak Eki mohon tetap bersama kami. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita saksikan, inilah dia Best Performing Agent City Level Kota Jakarta Barat. Kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Barat, nominasinya adalah Daniel Mustika Remax Ritz Green Lake City, Ani Halim Era Crown, Julianto Firman Interpro Property, Linda Clarissa Best Harvest, Lisa Hafrizal Era Star, Priska Interpro Property. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Barat adalah
Firman, Interpro Property. Selamat kami ucapkan kepada Julianto Firman dari Interpro Property. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan tentunya menerima penghargaan Best Performing Agent City Level Jakarta Barat. Kembali kami mengundang Bapak Eki Yusuf Aditya selaku General Manager Agent Bisnis Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan ini. Selamat sekali lagi kepada Julianto Firman, Interpro Property. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Pak Eki mohon tetap bersama kami. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera menyaksikan inilah dia pemenang untuk Best Performing Agent City Level Kota Jakarta Timur. Kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Timur. Nominasinya adalah Victoria Vipro Property, Hadi Asiawan Cibubur, Amroni Luxury Home Property, Fere Chow Erastar Rawamangun, Maria Richwell Property. Dan pemenang kategori Best Performing Agent City Level Jakarta Timur adalah Victoria Vipro Property. Congratulations untuk Victoria dari Vipro Property. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Selamat kepada Ibu Victoria dari Vipro Property. Inilah dia Best Performing Agent City Level Jakarta Timur, Ibu Victoria dari Vipro Property. Tentunya kembali kami mohon kesediaan Bapak Eki Yusuf Aditya selaku General Manager Agent Bisnis Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan kepada Best Performing Agent City Level Jakarta Timur, Ibu Victoria dari Vipro Property. Sekali lagi selamat dan tentunya kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Eki. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Selamat. Terima kasih dan juga tentunya kita akan segera menuju. Kalau tadi kita sudah menyaksikan para pemenang untuk agent properti dan berikutnya kita akan menuju ke kategori Best Performing Agency City Level. Boleh tepuk tangan yang meriah tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mulai dari kategori Best Performing Agency City Level Kota Bekasi. Kategori Best Performing Agency City Level Kota Bekasi. Nominasinya adalah Eraskai Harapan Indah, Ray White Sumarekon Bekasi, ARD Property, Gading Pro Harapan Indah. Dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Kota Bekasi adalah Ray White Sumarekon Bekasi. Congratulations untuk Ray White Sumarekon Bekasi. Kami mengundang perwakilan dari Ray White Sumarekon Bekasi untuk menerima penghargaan sebagai Best Performing Agency City Level Bekasi. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan ini kami turut mengundang kehadiran Bapak Uwas Sudewan selaku CEO 99 Group Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Ray White Sumarekon Bekasi sebagai Best Performing Agency City Level Kota Bekasi.
Selamat kepada Ray White Sumarekon Bekasi. Tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian, inilah dia Best Performing Agency CD Level Bekasi. Terima kasih. Dan untuk Bapak Wasudewan mohon tetap berkenan bersama kami. Kita akan menyaksikan tentunya Best Performing Agency CD Level Kota Bogor. Kategori Best Performing Agency City Level Kota Bogor, nominasinya adalah Mitra Properti Sentul, Alesta Star Indonesia, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Kota Bogor adalah Mitra Properti Sentul. Selamat kami ucapkan kepada Mitra Properti Sentul sebagai Best Performing Agency CD Level Kota Bogor. Kami mengundang perwakilan dari Mitra Properti Sentul untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Inilah dia Mitra Properti Sentul sebagai Best Performing Agency CD Level Kota Bogor. Selamat. Tentunya kami mohon berkenan kembali Bapak Wasudewan selaku CEO 99 Group Indonesia untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Mitra Properti Sentul. Terima kasih dan kami persilakan untuk dapat kembali. Thank you very much Pak Wasudewan, silakan untuk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah Best Performing Agency CD Level Kota Depok. Kategori Best Performing Agency City Level Kota Depok, nominasinya adalah San Prama, Ray White Cinere, Amanah Aja Properti, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Kota Depok adalah Ray White Cinere. Selamat kami ucapkan kepada Ray White Cinere. Kami mengundang perwakilan dari Ray White Cinere untuk menerima penghargaan sebagai Best Performing Agency CD Level Kota Depok. And to present the award, we would like to invite to come to the stage Bapak Darius Chang, as CEO of 99 Group, to come to the stage and present the trophy for the winner. Inilah dia Best Performing Agency CD Level Kota Depok, Ray White Cinere. Selamat, congratulations untuk Ray White Cinere. Terima kasih, thank you very much. Silakan kembali ke tempat duduknya. And to Bapak Darius Chang, please remain on the stage because we still have another awarding session. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan menyaksikan inilah dia Best Performing Agency CD Level Tangerang dan Tangerang Selatan. Kategori Best Performing Agency City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, nominasinya adalah Gading Pro Gading Serpong, Eagle Tree Central, LJ Hooker Alam Sutra,
Gading Pro BSD. Rumahbaru.co, teman cari rumah baru. Dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan adalah Gading Pro Gading Serpong. Congratulations to Gading Pro Gading Serpong sebagai pemenang Best Performing Agency City Level Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Selamat tentunya kami ucapkan kepada Gading Pro Gading Serpong. Selamat tentunya kami ucapkan sekali lagi kepada Gading Pro Gading Serpong. And to Pak Darius, you may present the award to our winner. Our Best Performing Agency City Level Tangerang and Tangerang Selatan. Thank you very much. Terima kasih dan selamat kepada pemenang. Thank you very much Bapak Darius Chang. You may return to your seat. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penerima penghargaan untuk Best Performing Agency City Level Kota Jakarta Selatan. Kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Selatan, nominasinya adalah The Premium Property, Era Graha, The Homes Tebet, Rewide Cipete, Grande Vida Property, House Demand, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Selatan adalah Era Graha. Selamat kepada Era Graha. Kami mengundang perwakilan Era Graha untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan, kami mengundang kehadiran Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Listing Business Rumah 123. Inilah dia Bapak dan Ibu sekalian, Best Performing Agency City Level Jakarta Selatan, Era Graha. Bapak Faisal Abdullah, kami persilahkan untuk dapat menyerahkan penghargaan Best Performing Agency City Level Jakarta Selatan kepada Era Graha. Baik, tentunya kami ucapkan selamat dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Selamat kepada Era Graha. Pak Faisal mohon tetap bersama kami untuk kategori berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama pemenang untuk Best Performing Agency City Level Kota Jakarta Utara. Kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Utara, nominasinya adalah Infinite Estate, Era Gading, Mandala Property, Remax 360 Pantai Indah Kapuk, Gading Pro Sunter, Gading Pro Pantai Indah Kapuk. Dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Utara adalah Infinite Estate.
Selamat kami ucapkan kepada Infinite Estate dan kami mengundang perwakilan dari Infinite Estate untuk dapat naik ke atas panggung menerima penghargaan Best Performing Agency City Level Jakarta Utara. Kembali kami mohon kesediaan Pak Faisal Abdullah, Senior Vice President Listing Bisnis Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan kepada Infinite Estate. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faisal, mohon tetap berada di atas panggung Pak bersama kami. Kita masih ada sesi berikutnya yaitu Best Performing Agency City Level Kota Jakarta Pusat. Kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Pusat. Nominasinya adalah Global Propertindo, Best Property Jakarta, Coldwell Banker Indonesia, Century 21 Prioritas, Era Project, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Pusat adalah Best Property Jakarta. Congratulations untuk Best Property Jakarta sebagai Best Performing Agency City Level Jakarta Pusat. Kami mengundang perwakilan dari Best Property Jakarta untuk dapat bergabung bersama kami dan menerima penghargaan ini. Inilah dia Best Property Jakarta sebagai Best Performing Agency City Level Jakarta Pusat. Kembali kami mohon kesediaan Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Listing Business Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan kepada Best Property. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya dan Pak Faisal, terima kasih juga Pak. Kami persilakan untuk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya akan kita saksikan bersama, inilah dia Best Performing Agency City Level Kota Jakarta Barat. Kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Barat. Nominasinya adalah My Pro, Better Property, Profin Realty, Star House, Era Star, Ray White Thomas, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Barat adalah Ray White Tomang. Selamat kepada Ray White Tomang sebagai Best Performing Agency City Level Jakarta Barat. Kami mengundang perwakilan dari Ray White Tomang untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk menyerahkan penghargaan kami juga turut mengundang kehadiran Bapak Barat Buksani selaku Senior Vice President Marketing Rumah 123 untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best Performing Agency City Level Jakarta Barat. Bapak dan Ibu sekalian, inilah dia Ray White Tomang.
selamat kami ucapkan kepada Reywai Tomang. Terima kasih tentunya. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Pak Barat, please stay on the stage. Kita akan menyaksikan berikutnya adalah Best Performing Agency City Level Kota Jakarta Timur. Kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Timur. Nominasinya adalah Remax Premier, Asia One Cibubur, Rumah Indo, Century 21 United Pulau Mas, Erastar Rawamangun, dan pemenang kategori Best Performing Agency City Level Jakarta Timur adalah Remax Premier. Congratulations kepada Remax Premier. Kami mengundang perwakilan dari Remax Premier untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan sebagai Best Performing Agency City Level Jakarta Timur. Selamat kami ucapkan tentunya kepada Best Performing Agency City Level Jakarta Timur, Remax Premier, dan kami tentunya kembali mohon berkenan Bapak Barat Buksani untuk menyerahkan penghargaan kepada Remax Premier sebagai Best Performing Agency City Level Jakarta Timur. Ya, terima kasih. Kami persilahkan kepada para pemenang untuk kembali dan juga Pak Barat, terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selain di Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Malang, beberapa kantor agen di kota lain di Indonesia juga menunjukkan prestasi terbaik di tahun 2024. Untuk itu Rumah 123 memberikan penghargaan tertinggi atas kerja keras, dedikasi dan prestasi yang diberikan. Akan bersama-sama kita saksikan, inilah dia Best Performing Agency City Level untuk wilayah Yogyakarta. Pemenang kategori Best Performing Agency City Level Yogyakarta adalah Wastu. Wastu Property, congratulations Wastu Property. Kami mengundang perwakilan dari Wastu Property untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dalam hal ini kami mengundang Bapak Eki Yusuf Aditya untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Wastu Property. Kami persilahkan Bapak Eki Yusuf Aditya selaku General Manager Agent Bisnis Rumah 123 untuk menyerahkan penghargaan ini kepada Best Performing Agency City Level Yogyakarta kepada Wastu Property. Terima kasih dan selamat tentunya. Kami persilahkan kembali ke tempat duduknya. Pak Eki, please remain on the stage. Kita masih punya kategori berikutnya yaitu Best Performing Agency City Level Solo. Pemenang kategori Best Performing Agency City Level Solo adalah Era Irea Solo. Selamat kepada Era Irea Solo. Tentunya kami mengundang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kembali mohon berkenan Bapak Eki Yusuf Aditya, General Manager Agent Bisnis Rumah 123 untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Era Irea Best Performing Agency City Level Solo. Congratulations untuk Era Irea. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menuju ke Bapak Eki, mohon tetap berada di atas panggung.
Karena berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan Best Performing Agency City Level Wilayah Semarang. Pemenang kategori Best Performing Agency City Level Semarang adalah Redland. Congratulations untuk Redland Property. Kami mengundang perwakilan dari Redland Property untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Best Performing Agency City Level Semarang. Kembali mohon berkenan Bapak Eki untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Best Performing Agency City Level Semarang. Selamat tentunya kepada Redland Property. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempatnya. Pak Eki mohon stay di atas panggung. Kita akan menuju ke kategori berikutnya yaitu Best Performing Agency City Level Wilayah Bali. Pemenang kategori Best Performing Agency City Level Bali adalah Discovery Property Bali. Congratulations Discovery Property Bali. Kami mengundang perwakilan dari Discovery Property Bali untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan sebagai Best Performing Agency City Level Bali. Kembali kami persilahkan Bapak Eki Yusuf Aditya menyerahkan penghargaan kepada Discovery Property Bali sebagai Best Performing Agency City Level Wilayah Bali. Terima kasih dan congratulations. Terima kasih juga Pak Eki. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Bapak dan Ibu sekalian, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kita yang sudah dinobatkan sebagai Best Agent Property dan juga Agency. Dan di sesi berikutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu yaitu Start Strong, Finish Stronger adalah ungkapan tepat yang menggambarkan semangat rekan agent dalam menorehkan prestasi di industri properti tanah air. Untuk semakin membakar semangat jualan dan rasa percaya diri, mari kita masuk ke sesi seminar motivasional bersama special guest speaker Miss Mary Riana. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan juga content creator yang berhasil membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan tekad dan kerja keras. Di usia 26 tahun, Miss Mary Riana meraih pendapatan $1 juta. Sebuah pencapaian fenomenal yang diabadikan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015 dan menginspirasi banyak orang. Mary Riana Group memiliki beberapa unit bisnis. Mary Riana Edukasi yang telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja melalui berbagai program dan puluhan cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai content creator, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya kepada jutaan subscribers dan followers. Ia juga merupakan faculty member dari Maxwell Leadership Indonesia bersama dengan John C. Maxwell, salah satu pakar kepemimpinan dunia. Sebagai investor, Miss Mary Riana mendirikan MD Co dan MD Capital yang telah memberikan pembinaan dan pendanaan untuk lebih dari 40 startup dan UKM di Indonesia. Sebagai bentuk dedikasinya untuk Indonesia, Miss Mary Riana ditunjuk sebagai Duta Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Duta Sahabat Perempuan dan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini Miss Mary Riana fokus menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Sebelum kita panggil Miss Mary Riana, mari kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda
muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali hidup. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Bisa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mary Riana. Yeay! Wow! Kita tes dulu semangatnya. Indonesia, mana semangat dan suaranya? Wow! Oke, gitu. Berarti kita tes ini lagi. Oke. Sekali lagi dengan semangat 2 kali lipat. Kalau gitu Indonesia, mana semangat dan suaranya? Wow. Oke, kalau gitu berarti tes. Oke, kita tes sekali lagi kalau gitu. Biar lebih semangat lagi. Yang sebelah kiri saya, mana semangat dan suaranya? Yang sebelah kanan saya, mana semangat dan suaranya? Oke, kalau saya bilang Indonesia, yang ada di depan, belakang, kiri, kanan, jawabannya cuma satu. Kepalkan tangan ke udara dan jawabannya pasti bisa. Ya, kita tes dulu ya. Indonesia. Pasti bisa. Berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah. Oke, thank you. Dan apa kabar semuanya? Wah, luar biasa, semangat, gaspol pastinya ya.
Siapa dari Anda yang begitu bangun tadi pagi, rasanya semangat banget, udah gak sabar, pengen cepet-cepet hadir di acara ini? Angkat tangan bilang saya. Wah, lumayan banyak ya. Oke, nah tapi saya harap semangatnya juga bukan hanya hari ini aja. Karena ada juga yang bilang, iya Miss Mary kadang-kadang semangat itu tergantung katanya. Tergantung hari, tergantung jam, tergantung dengan siapa. Bahkan saya dengar-dengar juga tergantung tanggal berapa. Tanggal berapa biasanya paling semangat? Ya, tanggal dapat komisi ya. Oke, kalau tanggal-tanggal segini berarti masih aman gak nih? Aman ya, selalu aman. Oke. Tapi seperti saya bilang, penting banget kalau Anda ingin bisa sukses, ingin bisa berhasil, satu hal yang paling penting yang saya ingin bagikan dulu kepada Anda semua. Dan satu hal itu adalah energi. Oke, semua bilang energi. Thank you ya. Nah kenapa energi itu penting banget? Karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa antara energi dan rejeki, waduh dua ini tuh temenan deket banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya pun juga kecil dan melempem. Jadi siapa dari Anda di sini ingin mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak lagi? Angkat tangan bilang saya. Oke, pengen dapat omset dan penjualan yang lebih banyak lagi? Amin ya. Kalau gitu semuanya angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak temannya sebelah kanan dan bilang bro sis, banyakin energi. Biar lebih banyak rezeki. Amin. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Oke. Apalagi menjelang akhir tahun nih ya. Ada banyak target yang ingin kita capai dan saya doakan semoga tahun ini bisa menjadi tahun terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Oke. Apresiasi khususnya untuk Rumah 123 atas acara ini yang sangat luar biasa. Ya, dan saya selalu percaya banget ya bagaimana kita bukan hanya memulai tahun, tapi bagaimana kita selalu memaintain energi yang konsisten untuk bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen tanya dulu nih ya, sekarang kan hanya tinggal menghitung hari menuju akhir tahun. Oke, ada target-target yang sesungguhnya ingin kita raih, ingin kita capai. Nah, sekarang saya ingin tanya, oke, karena kunci dari perubahan adalah kesadaran. Oke, kunci dari perubahan adalah kesadaran. Kalau kita aja nggak sadar, kita nggak akan tahu apa yang kita rubah. Nah, dan kunci dari kesadaran adalah kejujuran. Oke, semua bilang kejujuran. Oke, nah karena kalau aja kita nggak jujur, posisi kita di mana, dan kita nggak sadar, ya apa yang harus kita lakukan, nggak akan mungkin ada yang namanya perubahan. Ya, jadi ini penting banget. Nah, kalau kita berbicara bulan ini, bulan November, ada banyak target yang ingin dicapai di akhir tahun. Oke, biasanya ada 3 tipe orang nih. Siapa dari Anda yang target-targetnya sudah bukan hanya on track, tapi bahkan sudah selesai ya, on track dan bahkan sudah menyelesaikan target-targetnya? Wow, ada beberapa ya, tepuk tangan dulu dong ya. Ini udah selesai ya. Siapa yang masih work in progress tapi masih tetap on track? Masih tetap on track, in progress? Oke, lumayan ya. Oke, nah tapi siapa yang kalau bisa jujur nih, aduh sebenarnya butuh effort sih untuk bisa mengejar. Karena sebenarnya sampai saat ini bulan November ini masih agak kurang on track ya, alias masih agak jauh dan mungkin masih bisa dikejar tapi ya butuh ngegas dikit. Siapa yang mungkin masih agak belum on track? Thank you ya, terima kasih buat kejujurannya. Nah seperti tadi saya bilang penting banget karena kita ini tinggal counting down ya beberapa hari menuju akhir tahun ini. Dan penting untuk kita bisa menyadari posisi kita di mana sehingga kita bisa mengatur strategi. Langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan selanjutnya sehingga kita sungguh-sungguh bisa menutup tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga itu bukan hanya ilusi atau imajinasi saja atau harapan saja, tapi sungguh-sungguh bisa kita tindak lanjuti dan akhirnya itu bisa menjadi kenyataan. Nah, sebelum saya lanjut berarti hari ini saya suka banget, ini salah satu topik yang memang sengaja saya khusus buat, start strong, finish stronger. Oke, semua bilang start strong, finish stronger. Thank you. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya ingin Anda semua menyadari jebakan-jebakan yang membuat kita tidak tidak bisa all out dan memberikan sepenuhnya.
seperti saya bilang ya, kalau ketika kita memulai tahun baru dengan semangat, ketika semuanya berjalan dengan seperti yang kita harapkan, ya pasti energi itu akan lebih mudah untuk bisa membantu kita mewujudkan apa yang kita impikan. Tapi bagaimana jika yang ada di hadapan kita itu berbeda dengan yang kita harapkan? Oke, apa yang akan kita lakukan? Nah, biasanya saya selalu menyebutnya jebakan ini sebagai jebakan ABC. Oke, ayo semuanya bilang ABC. Oke, ya. Nah, mungkin penasaran, apa itu jebakan ABC? Oke, ayo semuanya bisa tanya ke saya, apa jebakan ABC, Miss Mary? Thank you. Oke, jebakan ABC, A yang pertama itu adalah angry. Oke, ayo semuanya bilang angry. Angry ya. Nah, jadi ketika kita berada dalam sebuah situasi nih sekarang mungkin susah banget sih ngejar target. Wah, prospek yang udah kita berusaha udah dapetin, udah deketin ya tiba-tiba nggak jadi ya. Ada banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan. Ya biasanya sebagai manusia namanya juga kita punya yang namanya perasaan. Ya biasanya perasaannya jadi marah. Marah terhadap keadaan, marah terhadap situasi, merasa hidup ini nggak adil, marah terhadap semuanya. Salah bosnya, ya kan, salah anak buahnya, pokoknya salah keadaannya. Bawaannya kesel, bawaannya marah, very very negatif. Oke? Nah ini yang pertama adalah angry. Nah yang kedua itu B. B-nya itu biasanya ada kelanjutannya, B-nya adalah blaming. Oke, semuanya bilang blaming. Nah biasa ini mengikuti, karena kita marah dan gak suka dengan keadaan yang tidak mengenakan ini dan tidak kita inginkan ini, akhirnya kita biasanya mencoba untuk menyalahkan hal tersebut. Ya, wah ini mah bukan sayanya yang salah, ini bosnya sih yang ngasih target ketinggian gitu kan, nggak punya perasaan. Bukan salah saya, salah bawahannya nih yang nggak bisa ngikutin instruksi. Bukan salah saya, salah customernya, salah pemerintahnya, salah kebijakannya, salah tetangganya, salah istrinya. Pokoknya semua disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, nah ini biasanya yang terjadi adalah kelanjutannya dari angry adalah blaming. Oke? Nah, kalau kita nggak sadar, lama-lama akan masuk ke jebakan yang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah yang saya sebut sebagai complaining. Oke, semuanya bilang complaining. Oke, nah dan akhirnya setiap hari tanpa kita sadari, kita hidup dengan keluh kesah, merasa kurang, merasa nggak cukup, ya. Dan setiap kali hidup ini menghadirkan kita dengan sebuah kesempatan, kita ngerasa nggak sebesar dia, nggak sebagus ini, ya. Selalu ada saja yang bisa dikeluhkan, selalu ada aja yang bisa dikomplainkan. Nah, hati-hati dengan jebakan ini, karena jebakan ini bisa bukan hanya sangat menyesatkan, tapi akan menghancurkan nasib kita dan masa depan kita. Dan kenapa saya bisa semangat banget bilang ini kepada Anda, karena saya pernah berada di masa-masa itu. Masa-masa yang tidak mudah, masa-masa ketika saya harus hidup merantau jauh dari orang tua, masa-masa di mana saya harus hidup dengan keterbatasan, $10 setiap minggu, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, masa-masa di mana pada saat itu pilihannya bukan hari ini mau makan apa, tapi mau makan hari apa. Karena kalau hari ini saya menggunakan uang untuk beli makanan, kemungkinan besar besok pasti harus puasa karena uangnya nggak cukup. Dan saya yakin kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit tersebut. Masa-masa di mana itu sangat tidak mengenakan, hidup dengan keterbatasan, dan walaupun kita semua sebagai manusia diajarkan untuk bersabar. Betul atau betul? Di sini banyak orang sales ya, kita semua belajar untuk bersabar. Betul atau betul? Betul ya, yang sabar ya. Tapi bagaimanapun juga ketika kita berada dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, ketika kita mencoba untuk bersabar, tapi tetap aja nggak ada penjualan, nggak ada closingan. Ketika kita mencoba untuk bersabar, tapi tetap aja hidup dalam keterbatasan, tetap aja hidup dalam kesulitan, lama-lama kesabaran itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan, dan akhirnya kekecewaan itu bisa berubah menjadi sebuah kemarahan.
Dan itulah yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saya merasa hidup ini gak adil, saya merasa Tuhan itu gak adil. Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin? Sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Kenapa? Dan saya merasa Tuhan itu gak adil banget. Kenapa di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi mana buktinya? Jangankan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya susah banget. Dan itulah yang sejujurnya pernah menjadi pergumulan hati saya setiap hari selama bertahun-tahun ketika saya harus hidup merantau sendiri di Singapura pada saat itu. Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Tapi lagi-lagi seperti saya bilang, jangan terjebak dalam keadaan seperti ini. Bersyukur karena hidup punya caranya sendiri untuk menyadarkan saya. Nggak ada gunanya kita berkeluh kesah, nggak ada gunanya kita menyalahkan diri saya sendiri. Dan lebih tepatnya 24 tahun yang lalu ketika saya ulang tahun ke-20, disitulah saya menyadari bahwa saya tidak ada yang salah dengan hidup saya. Yang salah bukan keadaannya, tapi yang salah itu adalah cara pandang saya terhadap hidup saya. Itulah yang salah. Dan disitulah saya mulai membenarkan dan mengubah dan mencoba untuk keluar dari jebakan ABC ini. Angry, blaming, and complaining. Menjadi ABC yang lebih empowering. ABC yang lebih empowering, A-nya. Oke, saya tulis ya. Nah, oke. A-nya adalah attitude. Oke, semuanya bilang attitude. Oke, hidup itu 10% tentang apa yang terjadi. Tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Gak peduli keadaannya seperti apa, tapi bagaimana sikap kita terhadap keadaan itu, itulah yang nantinya akan menentukan nasib kita seperti apa. Oke, tetap berprasangka baik, tetap mengucap yang baik, tetap melakukan hal yang baik. Attitude is very very important. Nah, B yang kedua. Nah, yang kedua adalah B. Nah, saya mengubah menjadi B yang lebih empowering, yaitu beliefs. Oke, ayo semuanya bilang beliefs. Oke. Apa yang Anda yakini, itulah yang akan terjadi. Pada saat itu, 24 tahun yang lalu, keadaan saya memang tidak baik-baik saja. Kalau saya melihat situasi saya, kiri kanan semua serba tidak baik-baik saja. Saya hidup di tengah kekurangan, hutang ratusan juta, keterbatasan bahasa, sangat tidak baik-baik saja. Tapi, di saat kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, jangan fokus dengan keadaan. Tapi kita harus fokus kepada apa yang ada di depan. Do not focus on your current conditions, but focus on your vision. Keadaan saya memang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya masa depan saya jauh lebih berharga dan lebih baik dari apa yang saya miliki sekarang. Saya mungkin bukan siapa-siapa dan belum punya apa-apa, tapi saya percaya suatu saat nanti saya bisa menjadi orang yang luar biasa yang bisa membuat orang tua saya bangga. Jadi apa yang Anda yakini terhadap apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, itulah yang sungguh-sungguh akan terjadi. Oke? Kalau ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu, pernah mendengar istilah itu? Pernah. Memang ada benarnya, tapi saya lebih meyakini bahwa mulutmu adalah berkatmu. Kalau mulutmu adalah berkatmu, maka ucapkanlah hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itulah nanti yang akan dihadirkan dalam hidup Anda semua. Setuju? Setuju, tepuk tangan dulu buat semua yang ada di sini ya. Oke. Nah, dan C, yang ketiga, C yang lebih empowering adalah choice. Oke, ayo semuanya bilang choice. Oke, nah ingat apapun yang terjadi Anda selalu punya pilihan. Oke, semua bilang saya punya pilihan. Ya, you always have a choice. Oke, pada saat itu 24 tahun yang lalu saya punya pilihan. Saya punya pilihan untuk menyerah dengan keadaan atau bangkit dengan keyakinan. Saya mempunyai pilihan untuk terus berkeluh kesah dan mengasihani diri saya sendiri, atau saya bangkit dan mencoba mencari jalan dan meyakini bahwa apa yang ada di depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu. Nah, kenapa sehari ini, tepatnya di tanggal 18 November 2024 hari ini, saya menyebutkan ini kepada Anda, karena saya ingin Anda menyadari, nggak peduli target Anda sekarang berapa, nggak peduli sudah kurang sejauh apa, hari ini Anda masih punya kesempatan untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan sebaik-baiknya.
Your attitude is important. Bagaimana Anda menyikapi setiap kesempatan yang hadir di hidup Anda mulai hari ini sampai akhir tahun nanti, itulah nanti akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Your belief, apa yang Anda yakini setiap kali Anda bertemu dengan orang atau calon prospek atau sebuah kesempatan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda rasakan, it's very very important. Milikilah intention untuk bisa membuat itu menjadi hal yang baik. Dan pada akhirnya setiap hari Anda punya pilihan untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan sebaik-baiknya, ya, bangkit dengan keyakinan atau ya udah menyerah dengan keadaan. Ya udahlah, tahun ini udah berakhir, tahun depan aja. Oke, setiap hari Anda punya pilihan. Dan semoga pilihan yang baik yang Anda pilih hari ini, itulah yang membawa Anda ke masa depan yang lebih baik lagi. Setuju? Setuju ya. Dan kenapa saya bilang ini semua? Karena Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Setuju? Oke, jadi semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi. Ya, tepuk pundak kiri kanan dan bilang, bro, sis. Semangat ya. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Oke, so it's never too late to start. Tapi penting ingat ABC yang empowering ini. Attitude, belief, and choice. Oke, nah dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Kalau tadi saya bilang start strong, finish stronger. Oke, saya bilang start strong, finish stronger. Thank you ya. Nah jadi penting untuk Anda selalu mulai. Oke, nah sekarang gimana caranya mulai atau tahu dari mana kita mulai? Nah saya tahu satu formula, ini penting banget apalagi ini selalu relate terhadap orang-orang sales. Ya saya selalu tanya nih, siapa dari Anda di sini yang ingin sukses? Angkat tangan bilang saya. Wah, semuanya pasti pengen sukses. Oke, nah supaya bisa lebih sukses lagi, saya kasih tahu rumus untuk sukses. Oke, nah 80% of success, oke, is about, nah ini penting banget, is about showing up. Oke. Oke, ayo semuanya bilang 80% of success is about showing up. Sekali lagi, 80% of success is about showing up. Terakhir 2 kalimat lebih keras lagi. 80% of success is about showing up. Thank you. Jadi 80% kunci dari kesuksesan itu adalah tentang kehadiran. Artinya kalau mau sukses muncul aja dulu, nongol aja dulu. Ya, kenapa ini penting? Karena banyak orang bilang, Miss Mary gimana sih caranya supaya omset saya bertambah? Miss Mary gimana sih saya supaya dapat promosi jabatan? Sekarang pertanyaannya, kamu nongol nggak? Kamu muncul nggak? Gimana kamu mau closing kalau kamu muncul aja di depan orangnya enggak? Gimana kamu mau jualan kalau kamu ngechat orangnya atau say hello aja enggak? Gimana kamu mau jago di sosial media kalau nongol bikin posting aja enggak? Gitu, terlalu banyak pikiran, aduh nanti gimana nih kalau nggak ada yang nonton, gimana kalau nggak ada yang nge-views, gimana. Nah sedangkan 80% of success is about showing up, muncul aja dulu, nongol aja dulu. Gimana orang bisa ngasih kamu kesempatan kalau kamu hadir aja enggak. Kalau kita aja enggak pernah ada gitu di dalam pikiran dan di dalam pandangannya dia. Nah jadi ini penting banget dan ini menjadi salah satu prinsip saya dalam menjalani berbagai macam hal dalam hidup saya. Nah untuk yang udah pernah tahu dan mengikuti ya apa yang saya tekuni itu apa ya kalau saya bisa bilang kalau tadi mungkin MC membacakan profil Mary Riana is an entrepreneur, is an investor and also content creator ya tapi ketika pertama kali saya memulai perjalanan saya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang content creator bahkan sebagai seorang investor itu saya bukan orang yang selalu langsung ahli di bidangnya. Saya lulusan, ada yang tahu saya kuliah belajar apa? Bisnis pertama yang saya tekuni di Singapura itu adalah bisnis di bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya di Singapura. Nah tapi banyak yang nggak tahu bahwa sesungguhnya yang saya pelajari, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Ya, tukang listrik sebenarnya. Jadi jauh sekali berbeda dengan bidang yang saya tekuni. Tapi apa yang membuat pada saat itu saya mau untuk bisa menekuni dan bahkan terjun ke dunia sales, ya karena saya adalah orang yang sangat menghargai namanya proses.
saya mau muncul aja dulu. Kalau ada kesempatan, saya akan jalani dengan sesungguhnya. Oke, walaupun di awal ya saya harus mulai dari pekerjaan yang sangat sederhana. Pada saat itu saya mulai pekerjaan yang paling bawah, bagi-bagiin brosur di jalan, saya kerja di toko bunga, saya kerja jadi pelayan restoran, pekerjaan-pekerjaan dengan upah harian. Dan kalau mungkin banyak orang berpikir, apa hubungannya? Mana mungkin bisa dapat jutaan dolar hanya dengan bagian brosur. Tapi lagi-lagi prinsip saya, daripada saya hanya diam berpikir gimana caranya, which is sangat terbatas, lebih baik saya berjuang. Dan saya maksud dengan berjuang berarti saya harus bergerak, saya harus berjalan, saya harus nongol. Gimana hidup bisa memberikan saya kesempatan kalau saya hadir aja enggak? Gimana hidup bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat kalau kita nongol aja, ketuk pintu aja enggak? Jadi itu prinsip saya, you just keep showing up. Nah begitu juga ketika saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menjual bisnis saya di Singapura, fully exited dan kembali ke Indonesia untuk memulai sesuatu yang sangat dekat sesuai dengan bidang dan passion saya di bidang edukasi, ya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Saya harus mulai lagi berproses lagi, mulai dari awal belajar lagi dan berproses lagi. Menjadi content creator pun seperti itu. Kalau Anda pernah melihat konten-konten saya yang dulu pertama-tama awal, ya pasti jauh sekali berbeda dengan apa yang saya lakukan hari ini. Ketika pertama kali saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Metro TV dan membawa program TV saya sendiri, ya. Saya juga bukan orang yang ahli di bidang itu. Tapi apa yang membuat saya bisa berhasil? Because I dare to show up. Ya, ketika kita muncul, ya mau aja dulu ketika kita punya kemauan, maka hidup akan memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk bisa memampukan itu. Nah termasuk salah satunya tanggung jawab yang baru ya untuk Anda yang tahu mungkin beberapa minggu ini, baru 1 minggu terakhir, mungkin Anda sempat mendengar beritanya, ya di mana saya sekarang mempunyai tanggung jawab baru menjadi staf khusus dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ya bersama Pak AHY. Thank you. Nah, sesuatu hal yang amat sangat baru dan gak pernah saya bayangkan, tapi saya memberikan diri untuk menerima kesempatan dan ajakan itu dari Pak Menko, karena saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ingin mengubah Indonesia, infrastruktur adalah salah satu prioritas utama. Dan apalagi di bidang infrastruktur hari ini ada 5 kementerian yang salah satunya tentu saja sangat relate kepada semua yang ada di dunia properti ya. Pertama itu adalah Kementerian ATR BPN ya, di bidang pertanahan. Yang kedua kementerian di bidang perumahan. Ya, yang hari ini tadi juga baru-baru saja Pak Menteri Ara juga hadir di sini untuk menyapa dan memberikan arahannya. Betul atau betul? Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Oke. Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi dan juga Kementerian PU. Nah, jadi ini satu hal yang menurut saya infrastruktur itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan sangat strategis, tapi infrastruktur itu bukan hanya tentang baja dan gedung-gedung tinggi, tapi adalah tentang orang-orang SDM Anda semua yang kita sama-sama membangunnya. Ya, dan saya percaya dengan kita semua, ya saya juga berharap semoga lebih banyak lagi jutaan orang di Indonesia bisa mendapatkan rumah yang lebih baik lagi, dan Anda menjadi salah satu penghubungnya dan menyediakan rumah-rumah yang terbaik. Setuju? Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini lagi-lagi ya, di hidup ini ketika ada kesempatan, maka kehadiran kita itu menjadi salah satu faktor utama menuju kesuksesan. Karena kalau kita aja nggak hadir, nggak mungkin kita akan bisa mendapatkan kesuksesan itu. Nah, tapi dalam prosesnya ada hal yang kedua. Hal yang kedua adalah speed. Oke, ayo semuanya bilang speed. Oke, jadi kalau yang pertama adalah start, yang kedua adalah speed. Oke, saya mungkin bukan orang yang expert di berbagai bidang, tapi saya yakini I am a learner, I am a fast learner. Saya adalah seorang pembelajar. Dan ketika kita dalam berproses belajar, maka kecepatan kita untuk bisa menjalani prosesnya itu menjadi faktor yang sangat penting. Kalau ada istilah, kalau kita ngomong tentang mulai, ya pasti ada istilah mulai aja dulu. Betul? Oke, semuanya angkat tangan kiri tinggi-tinggi, tepuk pundak temannya sebelah kiri, dan bilang bro sis, mulai aja dulu. Oke, thank you ya. Walaupun sesungguhnya ada kelanjutannya loh, makanya saya selalu bilang mulai aja dulu. Pasti jelek, karena nama juga baru mulai, betul? Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan, selesaikan, tuntaskan.
Nah banyak orang mereka suka baperan. Mereka mulai sih mulai, tapi begitu mulai, aduh salah, aduh diketawain, aduh kok jelek. Dan akhirnya rasa bapernya itu membuat dia nggak mau lagi deh, salah lah, nggak mau deh, ya kan? Dan akhirnya nggak bisa menyelesaikan. Makanya pinter, penting mulai aja dulu, pasti jelek, pasti nggak sempurna, tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan, improve, continue learning, tetap belajar dengan kecepatan yang cepat. Lebih cepat gagalnya, lebih cepat belajarnya, lebih cepat suksesnya. Itu prinsipnya. Oke, nah jadi salah satu prinsip saya tentang speed ini, pokoknya kita nggak boleh kalah sama yang namanya komputer. Ya, zaman sekarang antara komputer sama manusia, kira-kira jagoan komputer atau manusia? Wah, harus sih manusia ya, tapi jangan kalah ya. Kenapa kalah? Kalau komputer itu ada satu tombol, namanya enter. Kalau dipencet enter, eksekusi jalan, enter jalan, enter jalan, enter jalan, eksekusi langsung jadi. Sedangkan kalau manusia tombolnya bukan enter, tapi apa? Entar, ya kan? Suruh prospecting, entar deh. Suruh bikin konten, entar deh. Suruh approach orang ini, entar deh. Entar, lama-lama gak jadi, oke? Nah, jadi khususnya mulai hari ini, karena kita tinggal menghitung hari menuju target-target akhir tahun ya. Jangan hanya menanti. Hidup itu bukan hanya tentang menantikan. Kesuksesan itu bukan hanya tentang penantian, ya, tapi kesuksesan itu tentang meniatkan. Jadi jangan hanya nanti nggak akan pernah jadi, tapi harus ubah nanti menjadi niat. Oke, niat untuk terus berproses apapun yang terjadi dengan kecepatan yang tinggi, ya, dan jangan baperan supaya kita bisa lebih cepat lagi berprosesnya dan lebih cepat lagi belajarnya dan lebih cepat lagi suksesnya. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang penting. Nah, dan khususnya dalam hal ini yang namanya kecepatan, we should not aim for perfection. Apa yang menjadi proses yang menyemangati saya setiap hari untuk saya terus bergerak? I don't aim for perfection, but I aim for progression. So progress is more important than perfection. Karena udah pasti gak sempurna. Seperti saya bilang, namanya juga baru mulai, pasti ada salahnya, pasti jeleknya, gak sempurna. Tapi setiap hari bukan kesempurnaan yang saya cari, tapi progression. Oke, tapi kemajuan. Kemajuan itu lebih penting daripada kesempurnaan dan kemajuan yang terus dalam jangka cepat, ya itulah yang akan lebih baik lagi. Ketika saya waktu harus saya berproses, tadi saya cerita saya jualan ke orang-orang yang saya nggak kenal ketika dulu saya di Singapura. Setiap hari saya punya target 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Setiap kali saya ditolak, ya saya selalu punya aturan buat saya sendiri, 10 detik, this is my own rule ya, 10 second prospecting rule. Jadi kalau dulu saya harus berdiri di halte bus, nungguin orang pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual, lebih sering saya bertemu dengan tangan-tangan yang bilang no gitu ya. Tapi setiap kali ada ditolak, saya menghitung pokoknya hanya dalam waktu 10 detik saya harus approach ke orang berikutnya, approach ke orang berikutnya. Kecepatan untuk saya bisa mengelola perasaan saya dan kecepatan untuk saya tidak berpikir tapi terus melanjutkan, ya itu yang membuat saya bisa lebih berhasil. Ya, ketekunan dan kecepatan untuk bertekun itu menjadi satu hal yang penting. Oke, nah jadi yang pertama adalah start. Yang pertama apa? Start. Yang kedua speed. Ya. Ingat apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang bukannya yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang lebih cepat mengalahkan yang lambat. Oke, apalagi di dunia penjualan. Bukan berarti, wow ini company besar nih, orang besar, nama besar. Itu akan kalah dengan yang cepat. Yang cepat akan selalu mengalahkan yang lambat. Oke, nah sebelum saya lanjut lagi ke poin yang ketiga, ada sebuah true story yang ingin saya bagikan. Semoga true story ini bisa bukan hanya relate, tapi bisa menyemangati Anda dalam perjalanan menuju akhir tahun ini. Oke, nah cerita ini terjadi di tahun 1800-an. Udah pada lahir belum? Belum ya, kirain gak ada yang lahir ya. Nah di tahun 1800-an pada saat itu ada yang namanya gold rush. Oke, semuanya bilang gold rush. Nah, gold rush itu apa? Gold rush itu berarti di zaman itu semua orang berbondong-bondong ingin menjadi penambang emas. Kenapa mereka jadi penambang emas? Karena zaman dulu siapapun yang bisa menemukan tambang emas, wah hidupnya bisa berubah total. Mereka tiba-tiba bisa menjadi jutawan dan menjadi orang yang kaya raya di zaman itu. Nah, karena
temuin emas, orangnya jadi kaya raya, menemukan emas, orangnya jadi kaya raya. Akhirnya semua orang berbondong-bondong meninggalkan pekerjaannya untuk mencari tambang-tambang emas yang belum ditemukan oleh orang lain. Oke, nah di zaman itu ada seorang anak muda namanya Darby. Siapa namanya? Darby, ya ini true story. Si anak muda ini juga sangat terinspirasi dan dia juga ingin banget bisa mengubah hidupnya dan ingin bisa menjadi penambang emas tersebut. Nah, karena usianya masih muda, ya dia juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di sebuah kota kecil Colorado. Dia nggak punya resources apa-apa, oke? Tapi dia punya niat, dia punya mimpi, dia punya cita-cita, dan dia orangnya gercep, ya. Jadi hanya dengan niat dan juga modal sekop dan cangkul, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi untuk mencari tambang tersebut. Oke, jadi ini benar-benar mulai aja dulu, definisi mulai aja dulu seperti itu. Dan speed ya, kecepatan itu penting banget. Jadi walaupun gak sempurna, cuma modal cangkul sama sekop, akhirnya dia mulai berkelana. Oke, dia gali-gali, dia coba, kalau gak ada dia lanjut. Ya, jadi itu speed and start. Oke, nah sampai suatu hari ketika dia berada di sebuah daerah dan dia gali-gali, ternyata kayaknya ini batu-batu emas nih. Nah jadi dia merasa bahwa tanah di tempat dia berdiri ini sepertinya adalah tambang emas. Karena begitu dia gali kayaknya ini ada ciri-ciri contoh-contoh emas ya. Nah di situ dia berpikir, ini anak muda cukup cerdas. Dia berpikir kalau ini beneran tambang emas, berarti resources alat yang saya punya gak akan cukup untuk bisa menggali tambang tersebut. Karena cuma punya sekop dan cangkul ya kan, cuma bisa gali permukaan surface-nya aja. Saya butuh alat, saya butuh tenaga kerja, berarti saya butuh modal. Nah dengan pemikiran seperti itu akhirnya dia menutup kembali penemuannya supaya gak dilihat orang. Dan dia kembali ke tempat asalnya dan dia kumpulkan semua tetangga-tetangganya. Dan dia bilang, saya udah nemuin nih tambang emas, belum tersentuh sama orang lain. Oke, tapi saya butuh uang untuk nyewa, beli peralatan dan menyewa pekerja. Maukah Anda kita sama-sama invest gitu ya. Nah akhirnya tetangga dan saudaranya pun percaya dan mereka memberikan uang tersebut dan dipinjam oleh si Darby. Oke, dan akhirnya Darby membeli peralatan dan pekerja-pekerja tambang itu pun mulai bekerja. Dan ternyata benar tempat itu adalah tambang emas. Wow, betapa bahagianya si Darby. Dia berpikir akhirnya kerja keras saya nggak sia-sia. Mimpi saya bisa menjadi kenyataan. Mereka bekerja sangat keras karena setiap hari adalah kesempatan dan setiap emas yang dia kumpulkan, selama 1 minggu emas itu akan dibawa ke kota, dijual dan uangnya yang dipakai untuk membayar cicilan hutang-hutangnya. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Emas-emas yang terkumpul di minggu itu ya lalu dijual, diuangkan, uangnya dipakai untuk membayar hutang. Sangat kerja, mereka semangat. Nah, sampai suatu hari sesuatu yang tidak pernah terduga terjadi dan itu mengagetkan. Nah, apa yang terjadi? Oke, coba semuanya tanya, apa yang terjadi Miss Mary? Oke, jadi yang terjadi adalah